Ridwan Kamil dan anggota Komisi 8 DPR RI bersepakat untuk membekukan izin dan menyetop dana dari Ponpes Al Zaitun, pimpinan Panji Gumilang, jika memang terbukti sesat. Saya per hari Selasa kemarin ini merilis tim investigasi kerjanya 7 hari. Nah, saya berharap pesantren Al Zaitunnya kooperatif untuk tabayun dulu. Walaupun info-info menyatakan arahnya sudah negatif lah ya persepsinya, tapi tetap saya harus memberi kesempatan mereka menyampaikan dulu. Kalau ternyata hasil akhirnya memang harus ada tindakan, barulah saya ambil tindakan. Satu, misalkan mengusulkan kepada kewenangan Kementerian Agama kan untuk mengevaluasi, membekukan izin misalkan dan lain sebagainya, menyetop bantuan keuangan. Saat itu 96 saya terakhir keluar. Kenapa? Karena saya udah melihat gerakan Panji Gumilang ini udah sasar gitu kan, udah sesat gitu kan. Kok bisa ada tiba-tiba sadar begitu sekian lama? Ya ternyata nih satu hal lagi Pak Karni, ya saya nih udah habis harta saya. Kenapa? Karena saat itu ya Panji Gumilang atas nama negara Islam Indonesia itu minjam uang kepada rakyatnya. Pinjam uang dalam bentuk emas, dan saya meminjamkan kepada Panji Gumilang itu emas 1 kilo, Pak. Dan saya kira tindakan tegas kalau tadi kita mendapatkan kabar bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk tim investigasi, dan saya kira harus melibatkan Kementerian Agama. Kalau misalnya ya memang dinilai dari hasil investigasi itu telah melanggar dari ketentuan hukum yang berlaku, maka sebaiknya saya kira dicabut aja izinnya dan tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan pendidikan, terutama pendidikan keagamaan. Itu sesuatu yang juga tidak berlanjut ya Kang Aceh ya, bisa dilakukan oleh pemerintah. Riset-riset terkait dengan Al Zaitun ini sudah cukup banyak. Memang terindikasi bahwa Al Zaitun ini dinilai menyimpang dari ajaran agama Islam yang mainstream gitu. Isu yang beredar, dan saya kira ini sudah banyak diketahui publik, misalnya dulu pengumpulan dana dari masyarakatnya tendensinya adalah memang dinilai melanggar hukum gitu. Dan saya terus mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dengan sigap segera membentuk tim, dan mudah-mudahan tim ini yang ditugasi katanya 1 minggu, mudah-mudahan segera bekerja. Dan saya minta ini kepada Kang Aceh selaku Komisi 8 yang membidangi keagamaan, agar DPR RI juga mendorong agar segera pemerintah ini segera memanggil Pak Panji Gumilang untuk memberikan klarifikasi. Kami sih dari PWNU Jabar sebenarnya bagaimana keresahan, kegaduhan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini segera selesai. Karena ketika tidak segera diselesaikan, maka ini semakin melebar. Karena ini statement-statement atau pernyataan-pernyataan dari Panji Gumilang juga seolah-olah nantang kepada masyarakat. Jadi masyarakat tentu akan terpancing. Yang paling penting juga sebetulnya adalah sumber pendanaan dari pesantren ini kan juga penting juga untuk bisa diungkap. Itu menjadi pertanyaan publik juga. Ya. Apakah memang terafiliasi dengan yang diduga selama ini begitu ya Kang? Betul, dan saya kira cara-caranya apakah dalam konteks fundraisingnya itu sudah sesuai dengan semangat yang diatur di dalam undang-undang pesantren. Karena di dalam undang-undang pesantren juga tegas bahwa sumber keuangan pesantren itu harus transparan dan terbuka. Jadi tidak boleh misalnya mendapatkan, pertama misalnya cara-cara yang menghalalkan segala cara maksudnya ya. Yang kedua misalnya sumber pendanaan asing yang memang punya semangat ideologis untuk melakukan penetrasi ideologis. Nah ini yang saya kira juga penting untuk diklarifikasi, bukan hanya soal ajarannya. Jadi kalau ditemukan ya dari beberapa indikator
dari ajarannya, kemudian sumber pendanaannya, hingga hal-hal yang lain, maka saya kira tidak ada alasan, kita tegakkan aturan aja, karena ada aturan undang-undang pesantren, gitu. Akhirnya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, buka suara soal pembekuan izin di Ponpes Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah membentuk tim investigasi untuk mengecek kabar keberadaan ajaran menyimpang di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu. Ridwan mengatakan, tim tersebut akan melakukan investigasi selama 1 pekan. Ia juga meminta agar pihak Ponpes Al Zaitun bisa kooperatif. Ridwan mengatakan, jika tak mau kooperatif, maka akan ada konsekuensi hukum dan administratif terhadap Ponpes Al Zaitun. Sejumlah kontroversi yang ditimbulkan Ponpes Al Zaitun, pimpinan Panji Gumilang, membuat berbagai lapisan masyarakat pun geram. Bahkan, masyarakat mendesak agar pihak pemerintah untuk turun tangan, menindak secara tegas untuk membubarkan Ponpes Al Zaitun, agar tidak menjadi polemik di kemudian hari. Termasuk diantaranya, datang dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang menginginkan agar Ponpes Al Zaitun Indramayu dicabut izinnya dan dibubarkan saja. Wakil Ketua Komisi 8 DPR, S. Hasan Syazili, mendorong Kementerian Agama untuk melakukan investigasi terkait Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, yang sedang menjadi sorotan lantaran terjadi berbagai kontroversi. S. Hasan mengatakan, jika hasil investigasi mendapati Ponpes Al Zaitun memiliki kurikulum pendidikan yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka izinnya harus dicabut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menemukan fakta baru, Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII). Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Bidang Hukum dan HAM, Ihsan Abdullah, mengungkapkan temuan tersebut di Gedung Menko Polhukam, Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Hasil penelitian MUI sudah jelas, bahwa itu terindikasi atau terafiliasi dengan gerakan NII, sudah sangat jelas, ujarnya. Hasil penelitian ditemukan, ada pola serupa dalam rekrutmen, hingga penghimpunan dana dari anggota dan masyarakat, antara Pondok Al Zaitun dengan NII, atau Negara Islam Indonesia. Selain menyoroti ajaran sesat, MUI Jawa Barat juga melihat, adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual di pesantren itu. Ada pula dugaan tindak pidana terkait aset di Pondok Pesantren Al Zaitun. Sementara itu, Nahdlatul Ulama Jawa Barat juga sudah mengeluarkan pernyataan mengharamkan anak-anak untuk disekolahkan di Ponpes Al Zaitun. MUI Jabar menilai, ajaran di Ponpes Al Zaitun sudah menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah.